Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taruni Racitra Wulan Fitranti, NRP 2192039, tingkat 3, letting 019. Saya merasa senang karena sudah berada di tahap ini, dan untuk mempresentasikan pelayanan kepabeanan ekspor-impor melalui Indonesia National Single Window di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang. Pendahuluan, latar belakang masalah. Ekspor-impor mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara berdasarkan kondisi suatu negara yang saling membutuhkan dengan negara lain. Fenomena tersebut yang menyebabkan kegiatan ekspor-impor mengalami suatu kemajuan yang sangat pesat. Selain itu, instansi kepabeanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan agar memberikan pelayanan yang tanggap dan cepat yang dituntut mampu menekankan pelayanan prima yang baik terhadap perluasan barang maupun jasa dalam negeri. Dengan demikian, pada akhirnya mampu menjadikan barang dapat diurus dengan lancar dan biaya yang dikeluarkan akan dapat ditekan dan biaya yang tinggi akan dapat dihindari. Untuk itu, menerapkan dan mengembangkan suatu sistem dalam meningkatkan kualitas pelayanan, yaitu Indonesia National Single Window. Salah satu yang mendukung terlaksananya kegiatan ekspor-impor adalah adanya sebuah instansi yang disebut Kantor Pengawasan Pelayanan Bea Cukai yang mengatur arus ekspor-impor dari dan ke daerah pabean yang diatur dalam PMK nomor 183 PMK.01/2020. Padahal, untuk melakukan pelayanan transaksi antar negara tidak mudah karena ada berbagai kendala. Oleh karena itu, diperlukan adanya faktor-faktor yang mendukung bonafiditas suatu KPPBC. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh eksportir dan importir untuk mendapatkan layanan kepabeanan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang. Yang kedua, bagaimana pelayanan kepabeanan ekspor-impor melalui Indonesia National Single Window di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang. Dokumen apa saja yang digunakan untuk ekspor dan impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang. 4. Hambatan apa yang terjadi dalam pelayanan kepabeanan ekspor-impor melalui Indonesia National Single Window di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang dan bagaimanakah cara penyelesaiannya? Adapun tujuan penelitiannya yang pertama, untuk mengetahui hal yang harus dilakukan oleh eksportir dan importir untuk mendapatkan layanan kepabeanan. Yang kedua, mengetahui proses pelayanan ekspor dan impor melalui Indonesia National Single Window. Dan yang ketiga, mengidentifikasi dokumen yang digunakan untuk kegiatan ekspor impor. Yang keempat, hambatan dan penyelesaian masalah yang terjadi dalam pelayanan kepabeanan ekspor-impor melalui Indonesia National Single Window di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang. Landasan teori. Pelayanan. Menurut Kotler, pelayanan yaitu setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Kepabeanan. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Ekspor. Berdasarkan pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, ekspor yaitu sebagai kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan ekspor. Impor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, impor yaitu sebagai kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021, importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan impor.
pihak yang terkait ekspor-impor. Indonesia National Single Window. Menurut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008, Indonesia National Single Window atau INSW adalah sistem nasional yang memungkinkan diadakannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang. Adapun kerangka berpikir yaitu pengguna jasa yang dalam hal ini adalah eksportir atau importir membuat modul PIB atau PEB dengan melengkapi dokumen ekspor-impor. Adapun dokumen ekspor dan dokumen impor, kemudian melakukan registrasi akun, kemudian masuk ke INSW, kemudian ke Bea Cukai, kemudian untuk ekspor diperiksa fisik. Diperiksa fisik yaitu ada jumlah barang, jenis barang, identitas barang, dan tidak diperiksa fisik, maka akan diterbitkan NPE atau Nota Pelayanan Ekspor. Kemudian untuk impor, penjalurannya ada jalur merah, jalur kuning, jalur hijau, dan jalur minta prioritas. Maka akan diterbitkan SPPB atau Surat Persetujuan Pengeluaran Barang. Selanjutnya, metode penelitian. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Yang kedua, observasi atau pengamatan. Dokumentasi. Yang terakhir, studi pustaka. Adapun definisi operasionalnya, yaitu suatu proses layanan yang dilakukan oleh Bea Cukai untuk memperlancar eksportir dan importir untuk melakukan ekspor-impor. Dalam hal ini, meliputi juga kegiatan eksportir dan importir untuk melakukan registrasi online single submission dan Indonesia National Single Window untuk melakukan aktivasi portal INSW serta melengkapi dokumen yang diperlukan agar dapat berjalan secara tepat, efektif, dan efisien sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya, pembahasan. Yang pertama, hal yang harus dilakukan oleh eksportir dan importir untuk mendapatkan layanan kepabeanan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tapemadya Pabean B Palembang. Untuk mendapatkan hak akses kepabeanan, maka eksportir dan importir harus mempunyai nomor induk berusaha atau NIB sebagai identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh online single submission yang kemudian digunakan untuk pembuatan akun Indonesia National Single Window. Pembuatan dan aktivasi akun online single submission. Eksportir atau importir membuat akun online single submission melalui link tersebut, mengisi formulir yaitu identitas, NIK, nomor handphone, tanggal lahir, email, kode CAPTCHA, lalu cek dan klik submit. Setelah registrasi, email akan menerima permintaan aktivasi berupa link aktivasi akun online single submission. Kemudian aktivasi akun OSS dan akan menerima email yang berisi user ID dan password. Kemudian login menggunakan user ID dan password dengan mengisi data-data yang diperlukan. Kemudian menerima notifikasi dari OSS. Setelah itu sistem OSS menerbitkan nomor induk berusaha. Setelah memperoleh nomor induk berusaha atau NIB, lanjut registrasi di akun Indonesia National Single Window. Eksportir atau importir mengisi formulir registrasi melalui link tersebut. Kemudian pilih jenis pengguna akun dan masukkan data NPWP. Pilih jenis NIB dan nomor NIB, isi identitas diri dan isi NIK, data nama lengkap dan jabatan, data email dan nomor HP, unggah surat kuasa dan pilih jenis usaha, cek di checkbox lalu klik daftar. Kemudian registrasi menunggu persetujuan dan validasi selama 1 kali 24 jam. Kemudian menerima email berisi username dan link, dan kemudian pemasangan password. Yang kedua, pelayanan kepabeanan ekspor-impor melalui Indonesia National Single Window di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tapemadya Pabean B Palembang. KPPBC Tapemadya Pabean B Palembang selaku pihak yang mempunyai peran penting dalam kegiatan ekspor-impor yang memberikan fasilitas perdagangan sekaligus melindungi industri maupun masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya secara maksimal. Pelayanan kepabeanan ekspor. Eksportir membuat pemberitahuan ekspor barang yang kemudian dikirim ke aplikasi Jasa Ekspor, kemudian data PB tersebut divalidasi. Jika tidak valid, maka mendapat respon reject.
Jika valid, diteruskan dengan proses cek barang dalam kategori lartas serta barang yang terkena bea keluar di INSW dengan ketentuan termasuk lartas dan terkena bea keluar diteruskan di analyzing point, tidak termasuk lartas tetapi terkena bea keluar, terbit respon nota pemberitahuan persyaratan dokumen dan konfirmasi pembayaran bea keluar. Apabila surat setoran pabean cukai dan pajak sudah ada, dilanjutkan proses analyzing point. Jika SSPCP tidak ada, terbit respon nota pemberitahuan penolakan atau NPP. Jika termasuk lartas dan tidak terkena bea keluar, maka dilanjutkan ke proses penjaluran. Petugas analyzing point melakukan penelitian uraian barang di PEB, tidak termasuk lartas dan tidak terkena bea keluar, maka dilanjutkan proses pemberian nomor atau tanggal pendaftaran PEB. Jika termasuk lartas dan terkena bea keluar, maka apabila lartas wajib melampirkan perizinan instansi terkait terbit nota pemberitahuan persyaratan dokumen. Apabila tidak menyerahkan dokumen dalam 7 hari sejak terbit NPPD, maka akan terbit respon NPP. Jika diserahkan, lanjut pemberian nomor atau tanggal pendaftaran PB dan penjaluran. Penjaluran ditetapkan atas dokumen pemberitahuan ekspor barang, tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka terbit nota pelayanan ekspor. Apabila dilakukan pemeriksaan fisik, maka terbit respon PPB atau pemberitahuan pemeriksaan barang. PEB yang terkena jalur merah, barang diperiksa fisik di gudang eksportir sebelum dimasukkan ke dalam kontainer atau di kawasan pabean dan dituangkan dalam LHP atau laporan hasil pemeriksaan. Jika sesuai, akan terbit NPE. Jika tidak sesuai, maka NPE diterbitkan oleh pejabat pemeriksa dokumen ekspor. Setelah mendapat NPE, eksportir membawa barang ke kawasan pabean TPS. Pelayanan kepabeanan impor. Importir membuat PIB dengan modul PIB-nya, dikirim ke aplikasi CESA Impor dan data PIB divalidasi. Jika tidak valid, mendapat respon reject. Jika valid, cek data pembayarannya. Jika data pembayaran tidak ada atau kurang, menunggu data surat setoran pabean cukai pajaknya dikirim dari bank. Jika data pembayaran ada atau sesuai, PIB diproses selanjutnya. Proses analyzing point. Petugas analyzing point meneliti uraian barang PIB. Apabila analyzing point menetapkan importir menyerahkan surat perizinan dari instansi, terbit respon nota pemberitahuan barang larangan. Jika importir menyerahkan surat perizinan, maka proses penjaluran sesuai kriteria. Tetapi jika tidak menyerahkan dalam waktu 3 hari sejak terbitnya respon NPBL, secara otomatis akan terbit nota pemberitahuan penolakan. Penjaluran dilakukan oleh komputer. Untuk jalur merah, terbit surat penetapan jalur merah dan instruksi pemeriksaan diterbitkan. Menyerahkan hard copy dan ikut menyaksikan pemeriksaan fisik barang yang dilakukan setelah barang dinyatakan kesiapannya. Hasil pemeriksaan fisik dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Setelah laporan hasil pemeriksaan direkam, pejabat fungsional pemeriksa dokumen sudah dapat memeriksa PIB. Hasilnya, jika kekurangan dan kelebihan bayar, maka terbit surat penetapan tarif nilai pabean. Dan jika kekurangan, maka surat persetujuan pengeluaran barang akan diterbitkan setelah tagihan surat penetapan tarif nilai pabean dilunasi. Sedangkan jika kelebihan, maka surat persetujuan pengeluaran barang diterbitkan bersamaan surat penetapan tarif nilai pabean. Terhadap jalur kuning, terbit surat penetapan jalur kuning yang hard copy-nya diserahkan untuk penelitian dokumen oleh pejabat fungsional pemeriksa dokumen yang menerbitkan surat penetapan tarif nilai pabean dalam hal kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor, maka harus melunasi tagihan surat penetapan tarif nilai pabean. Dan jika kelebihan, maka secara bersamaan diterbitkan respon surat persetujuan pengeluaran barang. Terhadap jalur mita prioritas dan jalur hijau, langsung terbit surat persetujuan pengeluaran barang. Surat persetujuan pengeluaran barang yang telah diterbitkan, barang dapat dikeluarkan dari kawasan pabean tanpa pemeriksaan fisik. Yang ketiga, dokumen yang digunakan untuk kegiatan ekspor impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai tipe Madya Pabean B Palembang. Semua jenis dokumen yang terdapat dalam kegiatan ekspor-impor, baik yang dikeluarkan oleh pengusaha, perbankan, pelayaran, dan instansi lainnya, mempunyai arti dan peran penting. Oleh sebab itu, semua dokumen yang menyangkut kegiatan tersebut harus dibuat dan diteliti dengan seksama. Dokumen yang digunakan adalah sebagai berikut. Ada dokumen induk yaitu Letter of Credit,
bill of lading, polis asuransi, faktur atau invoice. Faktur atau invoice terbagi menjadi performer invoice, commercial invoice, dan consular invoice. Untuk dokumen penunjang ada packaging list, certificate of origin, surat keterangan pemeriksaan, dan lainnya. Untuk dokumen pembantu dalam dokumen ekspor-impor ada freight forwarder, delivery order, dan lainnya. Kemudian ada berikut daftar lengkap dokumen pemberitahuan pabean ekspor-impor sebagai berikut. Kemudian dokumen pelengkap pabean sebagai berikut. Dan yang keempat, hambatan dan penyelesaian masalah dalam pelayanan kepabeanan ekspor-impor melalui Indonesia National Single Window di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang. Adapun hambatan ekspor-impor, yang pertama keteledoran dalam pembuatan atau pengisian dokumen yang merugikan perusahaan dan konsumen pemilik barang. Yang kedua, terjadi kesalahan teknis seperti kesalahan penginputan data, sehingga sistem tidak bisa memproses data yang telah dimasukkan oleh eksportir atau importir. Hambatan bagi bea cukai, kesulitan untuk mengidentifikasi keaslian izin ekspor-impor, sehingga pelayanan butuh waktu yang lama. Kemudian, adanya gangguan jaringan atau down system pada Indonesia National Single Window yang disebabkan oleh lemahnya server internet. Adapun penyelesaian masalah ekspor-impor, yang pertama, sebaiknya dalam pembuatan atau pengisian dokumen harus lebih cermat dan diteliti serta dicek ulang sebelum disubmit. Untuk mengatasi kesalahan penginputan data, sebaiknya segera menghubungi pihak analysis point. Penyelesaian masalah di bea cukai. Dalam mengidentifikasi keaslian izin ekspor-impor telah dibuat sistem Indonesia National Single Window yang mempermudah dalam pengecekan maupun pengawasan sehingga proses penanganan lebih cepat dan efisien. Sebaiknya segera memperbaiki jaringan agar kembali normal serta memberikan pelatihan sumber daya manusia sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik. Yang terakhir, penutup. Simpulan. Yang pertama, hal yang harus dilakukan oleh eksportir dan importir untuk mendapatkan layanan kepabeanan harus memiliki hak akses kepabean yang berupa nomor induk berusaha sebagai identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh online single submission dengan cara melakukan pembuatan dan aktivasi akun untuk mendapatkan user ID dan password. Kemudian sistem OSS akan menerbitkan nomor induk berusaha yang kemudian digunakan untuk pembuatan akun Indonesia National Single Window. Registrasi tersebut dilakukan di link INSW dengan memasukkan data. Setelah registrasi berhasil, maka akan menerima email berisi username dan link untuk konfirmasi dan pasang password. Yang kedua, pelayanan kepabeanan ekspor dan impor melalui Indonesia National Single Window, di mana eksportir membuat PEB dan importir membuat PIB. Kemudian dikirimkan ke CESA ekspor atau CESA impor. Setelah divalidasi, maka selanjutnya akan diteruskan dengan pengecekan barang di Indonesia National Single Window, termasuk kategori barang lartas atau non-lartas. Setelah itu masuk ke penjaluran. Untuk ekspor, apabila tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka akan diterbitkan nota pelayanan ekspor. Apabila diperiksa fisik, maka akan diterbitkan respon pemberitahuan pemeriksaan barang dan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Jika sesuai, maka akan diterbitkan nota pemberitahuan ekspor. Untuk impor, apabila terkena jalur merah, maka akan diterbitkan surat penetapan jalur merah. Untuk dilakukan pemeriksaan fisik, yang kemudian menerbitkan surat persetujuan pengeluaran barang. Apabila ditetapkan jalur kuning, maka akan mendapatkan respon surat penetapan jalur kuning. Kemudian dilakukan penelitian dokumen untuk penerbitan surat persetujuan pengeluaran barang. Apabila ditetapkan jalur mitra prioritas dan jalur hijau, maka akan langsung diterbitkan surat persetujuan pengeluaran barang. Ketiga, dokumen yang digunakan untuk kegiatan ekspor-impor terbagi menjadi 3, yaitu dokumen induk, dokumen penunjang, dan dokumen pembantu. Dokumen induk terdiri dari letter of credit, bill of lading, polis asuransi, invoice. Dokumen penunjang terdiri dari packing list, certificate of origin atau surat keterangan asal, surat keterangan pemeriksaan, certificate of quality, manufacturer's quality, certificate, weight note, measurement list. Dokumen pembantu terdiri dari freight forwarder, delivery order, warehouse receipt, trust receipt.
Keempat, hambatan dan masalah yang terjadi antara lain faktor sumber daya manusia dalam pengisian dokumen dan kesalahan penginputan data, serta adanya kesulitan mengidentifikasi keaslian izin ekspor impor yang membutuhkan waktu lama, dan adanya gangguan jaringan atau down system pada Indonesia National Single Window yang dapat mempengaruhi pelayanan ekspor impor. Kemudian, yang terakhir adalah saran. Dalam proses pelayanan ekspor impor yang saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat, perlu adanya kerjasama yang baik antar staf. Kedua, perlunya menjaga hubungan yang baik antar pengguna jasa dengan instansi terkait. Ketiga, KPPBC tipe Madya Pabean B Palembang hendaknya mensosialisasikan prosedur kepabeanan dalam kegiatan ekspor impor barang kepada masyarakat. Keempat, sebaiknya pejabat bea cukai menambahkan server baru untuk meminimalisir adanya penggangguan seperti lemot ataupun terkait error jaringan yang disebabkan banyaknya pengguna yang login di waktu yang bersamaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.